Selamat malam rekan sejawat. Nama saya Dodit Mulyanto. Saya itu dari desa. Tapi ibu saya itu wanita karir. Berkarir di sawah. Tapi yang sebenarnya ayah saya itu PNS. Panas. Berpanas-panasan di sawah sama ibu saya. Di pekerjaan itu selalu ada teman-teman yang rekan-rekan yang sukanya gosip. Pasti ada. Iya, ya kamu itu. Sukanya gosip. Menggosipkan atasan, menggosipkan bawahan, menggosipkan atasan yang nggak pakai bawahan. Tapi saya berterima kasih diberi kesempatan oleh Zak tampil di sini. Bersyukur buat Anda semua yang mendapatkan pekerjaan. Mendapatkan kerja itu susah loh. Ya kan? Kalau ditolak kerja itu bisa galau. Sampai ada lagunya. Hati yang bingung lamaran kerja ditolak. Enggak tahu kenapa kurang syaratnya. Mikir-mikir daripada ku melamar kerja. Lebih baik ku melamar kamu. Iya kamu. Pertama kali saya masuk kerja itu dimarahin security. Saya itu ngajar di sekolah swasta. Murid saya itu seperti Lian Lin semua pokoknya. Yang tampil, ya itu. Iya. Kemudian itu saya dimarahin security. Hei, kamu, motornya dimatikan. Mana STNK-nya? Saya laporkan supervisor, dipecat kamu. Ya saya diam aja. Pak, saya bawa kerja apa di sini? Saya guru Pak, maaf Pak saya kira cleaning service. Terima kasih, saya Dodit Mulyanto. Selamat malam kalayak ramai. Saya bangga di sini untuk Anda. Gara-gara gadget, gara-gara tema gadget, saya membeli gadget. Ini gadget baru saya. Lah gimana HP saya yang lama itu hang-hang terus. Soalnya nggak bisa terima banyak mention. Terus di mention itu ya aneh-aneh. Follower saya. Saya dikatai mirip Yuda Keling. Ya saya terimalah. Pertama saya punya telepon genggam. Itu saya ringtone volumenya itu saya besarkan. Enggak saya angkat-angkat. Biar orang tahu kalau saya punya handphone. Karena saya suka pamer, pacar saya itu marah sama saya. Dia nangis, saya diamkan. Aku nangis kok kamu diemin. Biar semua orang tahu kalau aku punya pacar. Salah satu fungsi gadget adalah menyampaikan pesan jarak jauh. Di desa ya ada gadget dari dulu, namanya kentongan. Iya, sayangnya nggak bisa privat, sifatnya broadcast message.
Sekali pukul, semua orang kampung berkumpul. Kentongan itu ada artinya. Kalau dipukul sekali, sedang terjadi peristiwa pembunuhan. Iya, serius, di desa itu seperti itu. Kemudian kalau ada bunyi 2 kali, sedang terjadi pencurian. Kemudian kalau dipukul bunyinya gini, maaf, kentongannya dibajak. Kentongan itu secara utilitas merupakan pusat broadcasting di desa. Jadi menyampaikan pesan apapun, ya. Karena itu kentongan sangat penting di desa dan tak tergantikan. Kayak kamu. Iya, kamu. Kamu mau nggak mainan kentongan sama aku? Di hatiku ini ada kentongan buat kamu. Kalau dipukul ada nadanya. Tahu nggak itu nada apa? Itu namanya nada tok. Untuk mengetuk hatimu. Terima kasih, saya Dodit Bang. Brought to you by Smart Friend Live Smart. Assalamualaikum. Pemirsa, selamat malam. Stand up comedy show. Tepuk tangan dong. Masa harus disuruh udah pada gede. Ya, stand up comedy show ini namanya neon sign-nya nih. Apa ya namanya? Ini saya bawa sendiri memang dari rumah karena tadi sebelum penampilan saya ini masih belum begini. Ya, saya memang udah modal, jadi kalau saya ngomong lucu nggak lucu ketawa aja nanti ya. Saya baru saja kembali dari Korea. Pertukaran mahasiswa. Loh kok ketawa? S2. Ini tampang kalian mah S1 aja pilek. Ini S2 nih. Indonesia kirim saya ke Korea, Korea kirim ginseng. Boleh ketawa, emang penampilan nih. Saya bilang ya, don't judge a book by its cover. Jangan pernah nilai buku itu dari sampulnya. Kalau sampulnya jelek, dalamnya belum tentu bagus. Coba aja dites nih. Tapi saya banyak sekali dapat pelajaran dari Korea. Saya itu memperdalam ilmu politik. Di sana saya bisa melihat ternyata kebiasaan tiap kecil, waktu kita kecil itu menentukan profesi saat kita dewasa. Contoh ya misalnya, kalau kecil dia suka ngintip, dengar jebar jebur langsung ngintip. Itu gedenya kameramen. Ini profesi kameramen, ini profesi yang saya kagumi loh. Dia kerja pakai mata satu gajinya gede, apalagi mata dua. Terus kebiasaan saat kecil rajin, ya di lingkungan dia tinggal rajin. Misalnya ada 17 Agustusan, perlombaan olahraga, wah dia repot tuh, ngurusin penginapan, ngurusin fasilitas olahraganya, kadang-kadang dapat komisi, gedenya jadi bendahara umum, partai yang berkuasa di Korea tapi bukan di sini, ya. Kalau kecilnya, kebiasaan disuruh sama ibunya, mandi, iya ntar. Belajar, iya ntar. Janji terus tapi bohong. Kadang-kadang nyolong. Gedenya jadi anggota DPR. DPR Korea lagi loh, DPR Korea loh. Ini saya dapatnya dari Korea loh. Tapi anggota DPR itu adalah satu-satunya profesi yang saya kagumi karena dia tidak pernah mau naik pangkat. Wakil direktur mau jadi direktur, wakil presiden mau jadi presiden, anggota DPR wakil rakyat, naik jadi rakyat, mana mau dia? Hilang 60 juta sebulan. Ada satu lagi yang saya baru tahu, bahwa kebiasaan ini bisa menentukan juga saat kita dewasa. Kecilnya bulan Ramadan nih, puasa, senang main sama teman-temannya, main kembang api, wah lari ke sana kemari. Tapi giliran temannya main petasan, dia pulang. Gedenya presiden tuh dia. Presiden Korea juga loh.
Dan di Korea juga saya melihat kehidupan yang sangat rukun sekali. Di sana juga banyak etnisnya loh. Tapi rukun satu sama lainnya itu saling menghormati. Saya ingin di Indonesia juga kayak gitu. Isu non-pri sama pribumi itu udah nggak ada. Etnis Cina misalnya, itu jangan dianggap lagi sebagai non-pri. Udah kita anggap sebagai orang Indonesia. Etnis Cina itu sekarang udah ada yang jadi gubernur di Beijing. Kalau nggak percaya ke Beijing aja. Satu lagi yang saya diskusi dengan teman-teman di Korea. Ya karena saya ke Korea. Masa Korea tahu-tahu saya di Tunjungan. Perguruan tinggi yang paling kasihan deh loh, menurut gua adalah UGM, Universitas Gadjah Mada. Dia sudah mencalonkan guru besar politiknya untuk jadi presiden, tapi nggak dapat. Amin Rais. Itu dikarenakan pada saat itu budaya untuk jadi presiden katanya harus di belakangnya O, Soekarno, Soeharto. Loh kalau Amin Rais ditambahin O, Amin Raiso. Sampai kapan juga dia nggak bakal jadi presiden. Tapi di antara semua perguruan tinggi yang paling hebat itu UNPAD, Universitas Pajajaran. DO semester 2 jadi presiden, Megawati. Kalau lo mau jadi presiden, kuliah di UNPAD. Tapi lo harus jadi anak presiden, baru bisa. Ya. Dan di Korea juga, saya mendapatkan ilmu untuk menilai cewek dari cara duduknya. Maaf ya, Mbak ini, yang duduknya begini. Itu adalah tipe cewek protektif. Artinya melindungi propertinya. Dompetnya mungkin di situ ya. Iya, dia jadi ntar diambil orang lagi ya kan. Lalu cewek mana ya? Di belakangnya tuh sedikit yang agak terbuka begini. Itu tipe cewek relatif. Rela diintip. Tapi masih malu-malu kayaknya. Nih saya lihat di belakang ya, di belakang ini mungkin karena faktor usia ya. Duduknya begini. Itu tipe cewek yang justru paling saya sukai. Itu tipe cewek nasionalis. Karena dia ingin menunjukkan di sanalah tempat lahir beta. Dan saya senang sekali ini memang Metro TV oke banget lah. Ini tempat duduknya juga udah pas. Yang cantik-cantik di belakang. Yang ganteng-ganteng di depan, yang jelek nyebar. Saya juga pernah di Korea juga ini. Bosan di Korea atau saya pindah aja nih? Hah? Pindah ya? Mau negara mana? Saya sering loh pertukaran pelajar loh. Mau negara mana? Mau negara mana? Di Australia. Saya lama di Melbourne. Ini mau di Australia, ini mau di mana? Padang. Padang mah bukan di luar negeri. Nah ini orang Padang nih. Orang Padang itu kenapa dibilang pelit? Itu salah dia sendiri. Coba lo jalan ke Ben Hill. Di situ ada restoran Bundo Kanduang. Makan, tetap ditagih lo. Padahal kandung lo. Apalagi Bundo angkat. Tapi orang Padang itu katanya nih, orang Padang itu satu-satunya daerah yang tidak pernah dimasuki oleh tentara Belanda lewat jalur terjun payung, parasit. Karena dia takut. Rumah gadang. Ntar dia kena sininya. Terima kasih, saya Abdul Harian. Selamat malam fashionista. Order yuk. Bisa juga cash of delivery.
Saya harusnya cara bicara saya juga beda. Gue Dodit, gue model, bintang iklan, pupuk kandang. Saya guru, saya itu murid saya. Menurut saya, kalau anak-anak itu tidak nakal pada lawan jenisnya, jang, pang, ada pang. Murid itu tidak hanya menarik, harusnya waktu upacara bendera itu memakai sepatu hitam. Tapi untuk menunjukkan eksistensinya, remaja itu ada yang menggunakan sepatu futsal biar kelihatan pemain futsal. Pakai sepatu basket biar kelihatan pemain basket. Ada yang nggak pakai sepatu. Kalau ditanya, kamu anak pencak silat, kamu anak judo. Maaf Pak, kemarin kebanjiran. Kenapa sih kayak rambut gondrong? Menurut saya ya, kalau andong itu selalu dipotong oleh gurunya biar rapi. Apa hubungannya rapi dengan kebaikan hati? Semua pelaku korupsi rambutnya rapi, guys. Walaupun saya Jawa, keluarga saya itu memegang erat budaya Eropa. Tentu saja saya memperhatikan fashion. Kalau saya ke hajatan wedding, saya itu minimal pakai panuan saya. Tahu susunannya pakai tuxedo, kemudian saya pakai jas luar. Biar gokil. Kalau sudah gitu ya minimal saya naik mobil. Naik motor kampungan. Aturannya pun ya beda. Ya duduknya miring, ada sopirnya, hitung duit angkot. Turunnya pun ya beda, driver left. Bob itu apa yang bawa art model bawa villa itu hanya digunakan. Kalau saya itu beda. Saya pasti akan memainkan. Keren kan? Mas Radit, ayo ajak saya main film. Di desa itu ya banyak orang yang memegang erat budaya Eropa. Jadi kalau nikah itu nyewa gaun yang ada ekornya, terus ada lagunya. Orangnya sampai di sini gaunnya masih lupa belum disewa. Yang pria juga jas laboratorium. Enggak saya bercanda. Pakai jas, pakai dasi, ada tulisannya Tuturi Handayani. Begitu. Terus saya itu ya sekarang itu saya sudah gaul kembali seperti saya nggak mau Mbak, saya dulu kampungan. Juga nggak mau Mbak Vendros kembali seperti yang dulu jual apartemen. Ya, Iterania. Kapok. Apartemen dengan 8 juta pingsan.
8 juta itu tidak hanya Mbak Feni Rose, itu banyak. Semenjak itu saya dengan follower saya itu digodain ya. Saya beli bensin gitu, Pak beli bensin. Nah, kamu udah kamu Pak bisa aja bensin, tolong bensinnya segera diisi, kalian harus ngisi. Terima kasih, saya Dodi Mulyanto. Banyak banget ditonton di YouTube. 2 juta Mas Radit. Gaya stand up one liner yang pendek-pendek, kalau ada juga sih, maksudnya pendek-pendek, beatnya pendek dan seperti sketsa yang lo tulis terus lo sebut saja utuh gitu. Nggak kayak misal tampilan teman-teman yang ngomongin itu, mereka punya purpose, mereka punya motivasi untuk memberikan beat-beat tersebut. Gimana ya cara gue, Dodit, seorang stand up comedian ini bisa memperluas dimensi gue sebagai seorang komedian? Apa yang harus gue tambahkan ke penampilan gue? Bagaimana cara gue menjahit beat demi beat supaya jadi satu kesatuan utuh yang orang ketika dengerin ketawa mereka bisa bawa pulang dan ceritakan ke orang lain. Levelnya udah sampai situ kalau buat gue. Sisanya keren. Thank you. Iya Mas Radit, terima kasih. Hari ini saya tidak melihat Dodit yang wow. Banyak hal yang kamu gak konsentrasi, angkotnya keluar duluan gitu ya. Itu aja. Saya ingin kamu maksimal, walaupun kamu menjadi anak gaul yang keren banget. Saya rasa sih oke aja, selama itu berhasil. Dan satu hal lagi saya ingin klarifikasi, saya masih jualan apartemen. Terima kasih Mbak Feni Rose. Dodit. Gaul banget loh. Banyak yang belibet, gak ada yang beli apartemen. Makanya cari tahu dulu masih jualan apa enggak. Iya. Hey, Shona. Hey bro, saya bikin puisi satu buat kamu. Ini berhubungan dengan kompetisi puisinya? Enggak. Oh. Judulnya Hati yang Panas. Wah. Ya. Hati yang panas lamaran terjadi. Tunggu dulu, Careless. Aku berkeringat dan keluar air dari seluruh tubuhku. Aku merasa panas, merah di mana-mana, merah. Oh sayang, aku terjebak dalam oven dan rumahnya kebakaran. Tahu yang mana? Oh iya nih. Oh lagu jazz. Dari duta puta merah kebakaran. Iya. Lagu jazz ya. Lagu jazz itu zaman 80-an. I understand. You song I understand. Oh, gadis. Gadis. Jangan. Kami akan terus langsung. We check it out. Dodit the Gaulan people. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay terus di Stand Up Comedy Indonesia. Exactly confident.
love. Gila. Detur Suci 3 apa Detur Jakarta? Detur Jakarta. Oke, ulang. Oke, ulang. Kita ulang gak yang masuk? Oke. Oh iya bener juga lu ya. Oke. Lu kok pinter banget sih, Fik? Dari ulang. Pengaruh perut. Oke. Ulang. Freeze dulu. Oke. Detur Suci. Lu sengaja ya biar lucu ya? Ya biar lucu aja. Gua tahu banget. Iya. Sebenarnya lu inget. Iya. Biar lucu kan? Kan jalan pikiran kita sama. Nah, itu. Iyalah. Coba Oke, sekarang kita lu yang sambut. buka. Coba. Detur Jakarta. Les. Kok lu bener sih? Iya dong. Jangan kita salah. Kan lu udah 2 kali salahnya. Mentang-mentang juara 2 lu. Ayo. Kita buka ini. Jadi gimana nih? Kita mau Battle, breakdance bro. Wow. breakdance shuffle. Oh iya. Ya. Si kampret. Iya, bener banget. Pokoknya kita mau battle. Temanya adalah Battle of Absurd. Wih, gila. Itu Siapa yang gimana? absurd? Emang siapa yang absurd? Nggak tahu. Siapa yang absurd? Lu kali absurd. Kamu ketawa-ketawa. Apa? Anggap kita bego. Gimana sih? Iya. Absurd itu smart yang berlebihan. Lu pinter juga nyari alasan. Ya, tapi kita kan sebenarnya kita yang harapan masyarakat itu kita. Iya. Coba kita hitung-hitung followers aja lah ya, gimana ya? Lu sama Babe followersnya banyakan mana? Banyakan gua. Bener. Kalau lu sama G? Banyakan gua. Sama Gilang? Nggak usah dianggap lah itu. Jadi harusnya kita juara, men. Harusnya sebenarnya kita yang juara ya. Iya. Makanya udah kita buktikan aja kalau kita tuh layak jadi juara satu siapa sebenarnya. duluan? Ayo kita sweet aja. Yang menang berarti dia duluan ya. Kok lu ngomong menang? Oh ya kita kalah ya. Kita kan nggak menang. Aduh ya. Oh mungkin pengaruh tutup botol ada di benak gua. Itu punya gua. Oh itu punya lu ya. Iya. Aku Viko, kamu siapa? Assalamualaikum gitu doang. Lawak apaan? Itu? Lawak apa begitu? Gua. Oke, kalau begitu tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja gue present seorang komika yang juara 2 di stand up comedy Indonesia season 3. Ini dia, Viko Ka-Kola. Lucu nggak lu kampret? Coba. Assalamualaikum. Kamu yang pakai jilbab coklat, namanya siapa? Joni, siapa? Jadi gini, aku mau stand up. Menurut kamu aku stand up lucu gak? Lucu? Ya gue juga pengennya gitu. Emangnya gampang? Lucu itu gak segampang gak lucu. Gak lucu itu ibarat lu pengen pipis tapi di kolam renang gitu, ya udah pipis aja gitu. Oleh karena lucu itu susah, jadi hargailah komik yang ada di depan gitu. Jadi misalkan ntar Kemal stand up, hargain aja. Enggak, gue nggak bilang dia nggak lucu. Kemal tuh ganteng. Ya udah. Enggak ada nada mengejek di situ ya. Gue bilang Kemal ganteng. Tapi ya udah.
Tapi gue salut ya, Kemal itu banyak fansnya. Kemarin gue stand up sama dia, terus pas selesai cewek-cewek pada bilang, ah Kemal gitu. Terus ada yang salaman satu, wah keren banget, semoga lain kali stand up-nya sukses ya gitu. Lain kali stand up-nya sukses ya. Berarti kemarin dia gagal. Ya itulah Kemal. Segitu-gitu aja dia mah. Kita sekarang ngomongin penemuan aja ya. Kita ngomongin sejarah nih. Masalahnya itu gue lupa siapa penemunya dan kapan tahunnya gitu. Jadi kita ngomongin sejarahnya asal-asalan aja ya. Tahun 1971 Arnold Schwarzenegger menemukan yang namanya jam dinding. Ya namanya gue lupa. Arnold Schwarzenegger menemukan jam dinding. Oh nemu. Kirain bikin. Tapi menurut gua jam tangan itu proyek iseng ya, gak penting gitu. Jam tangan tuh fungsinya apa? Supaya bisa begini aja gitu. Padahal begini gak pakai jam tangan juga bisa. Ini gue contohin. Gak pakai ya. Tapi gue bisa begini. Begini. Gampang men. Dan kalau misalkan ada yang nanya sama gua, Piko ini jam berapa gitu? Jam. Ini udah sore, belum terlalu gelap, ada orang azan, berarti azan asar. Ini jam 3:30 gitu. Bisa tahu gua nebak-nebak gitu. Tetap keren tanpa jam tangan gitu. Dan kenapa lu ketawa lu? Gua nggak terlalu lucu lu ketawain. Komik emang suka gitu ya. Kalau komik lain gak terlalu lucu, komiknya malah ketawa. Bang. Apa sih lu? Ya jadi gitu. Tadi sampai mana nih? Kan gue lupa. Gue udahan nih. Makanya jangan digangguin. Beraninya rame-rame lu semua. Tapi namanya teknologi itu kan udah semakin maju. Tahun 2013 ada jam tangan yang bisa nelpon. Tapi kan nggak boleh disebut di TV ya. Pokoknya ada jam tangan mereknya itu. Itu tuh bisa nelpon. Gue curiga, jangan-jangan nanti tahun 3000 tisu bisa nelpon. Ya misalkan tahun 3000 gitu. Gue janjian sama temen gue. Sobat masih hidup tahun 3000. Gue lahir tahun 94. Kalau tahun 3000 masih hidup, umur gue sekitar 1006 lah. Kalah Nabi Adam. Ya. Jadi gue lagi nungguin temen gue bete, terus gue keringetan kan, gue lap aja pakai tisu kan. Terus tisunya mau gue buang. Jangan deh buat nelpon dulu. Halo Kemal, di mana lu gitu? Udah jam berapa nih? Sekarang masih sore, belum terlalu gelap. Ada orang azan, berarti azan asar. Udah jam 3:30 nih, belum datang juga. Mana sih lu? Tahun 3000 masih aja telat. Ya, teknologi semakin maju ya. Teknologi semakin maju. Sekarang juga ada HP anti air, mereknya itu. Tapi menurut gue itu juga penemuan yang gak penting ya. HP anti air. Sebutuh apa sih lu kalau di air? Sama HP gitu, sebutuh apa gitu? Misalkan lu lagi di air, terus emang lu pengen nge-tweet? Lagi di kolam nih gitu. Kolam apa? Kolamar kau dengan bismillah. Oke, terima kasih, nama gue Piko. Lucu men. Lucu. Harusnya gue juara 1 kan. Harusnya juara 1. Lu bisa gak lucu kayak gue?
Insya Allah. Insya Allah. Oke, kita sambut teman kita yang juara 3, Kemal Palevi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gila si kampret Viko ngecengin gua, lu berani lu sama yang tua. Gua kasih tau aja men, perbedaan antara season 2 dan season 3. Season 2 itu pemainnya semua good looking, Ge Pamungkas ganteng, Gilang Baskara ganteng dikit. Gua pemain sinetron, ya nggak sih? Karena kita waktu audisi di casting, coba lihat season 3. Lihat sekarang, coba Babe Cabita itu bukannya mau dibawa kemana hubungannya itu, coba bayangin. Viko Coca-Cola gede banget, udah kayak teater tanah air tuh. Mungkin dalam perutnya ada lagi ketawa. Belum lagi Arik Riting, itu muka sama preman. Jahat banget, gue gak percaya kalau dia lucu, gue gak percaya. Yang ada gue takut nonton dia mah. Cabut-cabut mukanya gak enak nih, kacau nih, preman banget nih. Dan dia mengaku rambutnya keriting. Ya emang keriting. Gitu dong jokes gue. Duh, tapi ketawa lo. Nih gue kasih tau ya lucu tuh kayak gimana. Observasional. Nih gue kasih tau. Yang paling ngeselin di mall tuh apa? Orang yang ngambil uang di ATM lama banget. Padahal ngantrinya panjang banget. Kita nunggu tuh kayak, ini ngapain sih, ini main poker apa gimana nih, apa benerin Facebook apa gimana, lama banget. Dia nggak nyadar orang ngantri udah panjang. Coba mulai dari sekarang, setiap ATM itu ada ketentuan, kalau dia ngambil uang lebih dari 3 menit boleh keplak kepalanya, kan enak. Terus ada pemberitahuan gitu, yang mengambil uang telah lebih dari 3 menit, silakan buat yang di belakang pengambil uang boleh keplak kepalanya. Wah, enak kan begitu 3 menit, bro, udah 3 menit, ayo sikat. Lama lu kampret, ngapain sih lu, lama lu. Dan begitu gua pulang ternyata gua nggak boleh pulang, karena ternyata yang gua keplak nyokap gua. Ngeselin banget itu. Dan yang paling ngeselin dari cewek adalah apa? Cewek entah kenapa suka sama cowok misterius. Itu menurut gua aneh banget. Tapi ternyata ada fakta membuktikan kenapa cewek suka sama cowok misterius, karena terlihat cool. Itu alasannya kenapa Limbat istrinya 2. Ya nggak sih? Dia kurang cool apa coba? Nggak bisa ngomong. Sayang kamu mau ST? Bayangin. Makanya gue sekarang kalau kenal sama cewek nggak pernah mau banyak bacot, langsung to the point. Gue colek, kenapa mas? Ada bisa saya bantu? Terus narik truk dari Monas gitu. Itu cewek-cewek langsung men, kacau. Berantakan dong gak lu. Dan entah kenapa, tapi ada satu keunggulannya cewek itu suaranya enak didengar. Makanya kadang-kadang kita lebih suka dengar suara ibu daripada suara bapak, karena suara ibu lebih enak didengar, lebih sopan suara perempuan itu, diciptakan Tuhan kayak gitu. Dan entah kenapa kita lebih suka juga dengar cewek nyanyi daripada cowok, karena suara perempuan diciptakan Tuhan lebih enak didengar. Dan itu juga alasan kenapa mesin parkir otomatis di mall selalu menggunakan suara perempuan. Perhatiin deh, selamat datang, silakan tekan tombol tiket Anda. Selalu suara perempuan karena enak didengar. Coba bayangin waktu take vokal itu Baby Romeo, suaranya nggak enak. Kita bete macet gitu, silakan tekan tombol tiket Anda. Kita kan jadi tekan nggak ya? Males deh. Ntar nggak lulus ekspektor. Bodoh. Apalagi kalau Limbat mau ditekan, buset. Lagi syuting nih, gak enak men. Makanya pakai suara perempuan. Tapi untungnya waktu take vokal dia perempuan beneran. Coba bayangin waktu take vokal dia perempuan, dulunya laki men, pasti suaranya beda deh. Begitu kita nyampe, silakan tekan tombol tiket Anda. Oke. Tekan lagi dong. Tekan lagi dong loh. Iya aku seneng ditekan kamu. Bener sih. Tapi yang paling ngeselin daripada cewek-cewek adalah, yang paling ngeselin ada orang yang nggak mau ngaku salah padahal dia bikin kesalahan. Kayak misalkan gini, waktu itu gue lagi di bandara, ya nggak sih, ada bapak-bapak nabrak mobil orang. Dia itu nggak mau disalahin. Akhirnya dia ngapain? Dia marah duluan supaya nggak kelihatan salah.
Nih gue kasih tahu satu fakta. Kalau lu ngelakuin kesalahan, jangan pernah yang lu tabrak itu marah duluan. Lu kelihatan salah, men. Lu harus ngegas duluan, lu harus marah duluan supaya apa? Supaya lu kelihatan bener. Serius. Jadi bapak-bapak itu nabrak. Duh. Begitu dia keluar dari mobil dia marah-marah. Mas, gimana sih Mas kalau mau belok itu pakai lampu sen dong? Gimana sih? Terus Masnya, kok Bapak marah-marah sama saya? Ya situ, kalau mau belok itu pakai lampu sen. Gimana sih? Tapi Pak, dari tadi kan saya lurus doang, makanya belok dong. Masa itu mau lurus-lurus doang, makanya belok lah sekali-sekali. Jadi sebenarnya yang salah siapa Pak? Ya saya. Assalamualaikum. Saya dari Wakil Bapak Levi, terima kasih. Harus juara 1 gue harusnya. Gua juga gak? Iya sama, lu harus juara 1 juga. Tapi memang kalau kelihatannya nanti kan ada yang juara 1 lawan juara 1 nih. Iya. Kita lihat mereka lucu-lucu nggak? Oh iya. Tapi kelihatannya dari ketawa mereka kita emang kalah. Kita emang gue emang pantas juara 3, lu emang pantas juara 2 sih kampret. Iya, lu juara 3. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas terima kasih buat semua ketawanya, tepuk tangan buat kalian semua. Iya. Terima kasih udah datang ke Teater Tanah Airku. Ya, terima kasih banyak karena masih banyak segmen yang lain. Ya. Jadi kalau begitu saya Kemal Palevi undur diri. Dan saya Viko Fariza. Sampai bertemu di lain kesempatan di lain segmen. Ya. Terima kasih semuanya.